seorang muslim ketika saat dia belajar ilmu dan laku hakikat menuju makrifat itu harus meruat jasad dan ruh, gitu ya. Jawabannya tinggal memakai sistem mana. Di dalam sistem seorang hamba bisa sampai pada makrifat Allah itu ada dua. Ada sistem wasilun, ada sistem majdubun. Apa wasilun? Apa majdubun? Ini yang harus kita ketahui. Sistem wasilun adalah sistem di mana jenengan dikenalkan dari bab step by step. Istilah kita itu menonton TV itu apa namanya? Sinetron. Itu ada episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Lah sistem itu bener enggak melalui toko awal moro apa pungkasane. Lho ngoten lho. Dari bahasa ilmu, sistem wasilun itu dibekali dulu pemahaman ilmu tentang Allah. Dibukalah yang namanya dasar dan pengembangan ilmu hakikat. Dikenalkanlah ilmunya dulu, dan ilmu itu akan membahas mana jalan menuju Allah, mana alamat Allah, ciri-ciri Allah itu yang bagaimana, itu ilmu. Kalau umpama saya bisa sampai ke sini tadi, saya harus tahu jalannya. Dari Mojokerto ke Banyuwangi itu arahnya timur apa barat? Timur. Nah, ya harus mengikuti sesuai dengan ilmu. Alamatnya mana? Ya sesuai dengan alamat ini. Terus ciri-cirinya, tempatnya bagaimana? Tak delok nang Sherlock. Nang Google. Pret. Oh iki. Nah. Dan itu kewenangan guru akhirat terhadap kita yang dibimbing, akan diajarkan hal seperti itu. Kalau memakai wasilun, pasti akan merawat jasad. Artinya hukum syariat itu tetap berlaku. Kebutuhan sifat basariyah itu diperhatikan. Anak istri tetap kita nafkahi, tetap kita kerja. Waktu kerja, waktu akhlak istimaiyah, akhlak mungguh menungso sifat basariyah itu kita penuhi sesuai dengan kemampuan kapasitas yang ada pada diri kita. Jadi waktunya nelayan sudah nelayan, ini sesuai dengan porsinya masing-masing. Waktunya ngaji. Kalau ilmu itu sudah diwejang terhadap kita, langkah kedua ada pengembangan ilmu sambil laku. Di samping zuhud, pengembangan ilmu dari sebuah dasar ilmu hakikat itu tetap dia cari sampai istiqomah. Jadi dia ngeramut jasad bentuknya sifat basariyah itu hablum minan nas. Dia ngeramut roh, bentuk ngeramut roh, dia selalu zuhud. Ya, ini sistem wasilun. Wis. Jikalau sistem majdubun, tidak, Pak. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Bagaimana sistem majdubun? Kita nggak usah dibekali
ngelmu itu intinya saja apa? Zikir langsung dengan Allah. Sampai kita itu juga akan ngalami kefanaan akal iki dari urusan duniawiyah. Akhirnya anak kita terlantarkan, istri kita terlantarkan, kita tinggalkan. Saenake dhewe, sok-sok kadang udo. Karena akal sudah tidak bisa dikontrol. Terus pertanyaan, apakah ini benar tah? Apakah ini tidak disalahkan tah? Kalau sampean tanya pada saya, aku jawab, saya tidak akan pernah bisa menjawab. Untuk menyalahkan di antara 1 dan 2 tidak berani. Karena Allah sendiri yang meletakkan dia di situ. Cuman ini kalau kita pandang dari sisi syariat, jelas salah. Anak diterlantarkan, istri ditinggal, pekerjaan sudah tidak dianu lagi, udah gendeng. Makanya disebut majedub di situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang majedub pun berarti dia tidak merawat jasad atau hablum minanas. Rohnya saja dijaga lewat zuhud itu pada Allah. Kadang-kadang yang tidak paham itu gini, oh ini kemasukan jin mana ya? Atau keboan ilmu, bangun sama gendeng lah gitu ya. Kadang-kadang gitu nggak muat. Lah di situ loh Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kalau pertanyaan dilemparkan pada saya, apakah itu benar? Enggak salah. Aku jawab, saya tidak akan pernah menyalahkan. Enggak berani menyalahkan. Karena apa? Saya hanya memandang semuanya itu Allah yang meletakkan dan memberikan pilihan. Tapi kalau saya ditanya pandang sudut dari hukum syariat bagaimana, ya aku boleh jawab, ya salah. Nah, ini ada. Ya, tergantung kita diletakkan Allah di mana, itu aja yang beres. Gini Pak, manakala kita memakai sistem wasilun sesuai teori loh Pak nggih. Ketika proses suluk zuhud kita kok Gusti Allah menarik di telemajetub, hindarono nggak bisa. 1, 2, apapun yang kau purih ingin sistem majedub, tatkala itu nggak didatangkan Allah, sampak buta, gulek-gulek cokul, nggak akan bisa. Nah, terus bagaimana? Gini aja, udahlah manut semua terhadap Allah, itu aja enak, nggak beban. Bah saya dimasukkan mukasafah, bahkan saya nggak adik mukasafah langsung musyahadah. Ya wes, apa kata Allah itu yang terbaik. Masalahnya nyuwun sewu, ketika saat si salik itu melakukan suluk uzlah menuju pada Allah, ada kalanya itu dimasukkan alam mukasafah, ada kalanya tidak, langsung ke musyahadah. Ya udah, nggak usah kita itu, wes aku pengen yo. Jane ngono ya apa sih alam mukasafah itu lagi gitu ya. Ping rasane titik-titik ya apa ngono. Wis ta godaken kaya apa kalau Allah tidak menghendakinya pret. Enggak bisa. Daripada beban penghalang hati pada Allah karena ada satu tendensi, mengapa harus tetap ada di hati? Udah, ikuti aja apa kata Allah. Seperti air mengalir itu aja. Makanya Bapak Ibu, mengapa di dalam Islam itu ada syariah, thariqat, hakikat, makrifat? Perlunya untuk membentuk seseorang itu kesempurnaan pada Allah. Gitu. Jadi gak cukup kita itu hanya duduk di thariqat saja, gak cukup. Kita harus sampai ke makrifat. Makanya syairi Gus Dur ya,
Katanya sairi Gus Dur, katanya ya. Kalau ngaji jangan syariat bloko lah, ngerti ya? Nah, itu maksudnya disuruh untuk sampai pada Allah. Ya. Oke. Jadi ningali sistem Pak ya. Kalau sistem Majidubun itu enggak ngeruat jasad. Dan itu juga tidak salah menurut saya, karena itu semuanya itu karena Allah. Saya pun tidak akan pernah bisa menyalahkannya. Kalau sistem wasilun itu juga diramut jasad dan ruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masih kurang paham, takut kesalahan. Itu tadi mengatakan Allah itu makhluk. Apa Allah itu yang nama? Terus takut saya kan ada Allah pencipta. Apa yang dikatakan itu? Takut saya kurang paham. Kan ada yang dicipta, ada yang diciptakan. Ya, cuma itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu kalau dibikinkan sebuah buku pasti spektakuler, geger sak dunya. Kalau kita memandang dari sisi syariat, judul itu keliru lah. Sebab kita tiap saat dan waktu Tuhan kita adalah Allah. Allah itu menciptakan. Lah kok ngomong makhluk? Keliru. Ya, oke. Tapi kalau kita tarik dari sisi pandang sudut kacamata hakikat, selama sesuatu itu masih bernama, mohon maaf, itu bukan Tuhan. Berarti makhluk. Wis gini aja. Oke. Saya kasih tahu. Niki nopo? Pisang ya. Wujudnya pisang. Wujudnya pisang yang mana, Pak? Coba. Sampai ndodeng iki ya kulit. Oh, dionceki. Oke, dionceki. Iki pisang itu. Lah gitu dah. Tetap salah. Iki dagingnya, Cak. Oke, dah. Cari lagi. Manis rasa pisang. Ya itu rasa itu. Tetap salah. Sebab masih bernama. Laisa kamislihi ini, Pak. Ana iki mang lak sik saged sampean serupakno wujudna lak sik saged to. Paham nggih maksud kula? Saya katakan makhluk karena itu masih di zahir. Masih bernama apa? Nahwar. Nahwar itu nama. Mohon maaf. Apa ini? Ini lah dengkul. Ya iku. Bahasa iku keseluruhan. Dan keseluruhan iku laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini bisa akan nyata di dalam hati kita hanya lewat uzlah. Beres wis. Hanya itu. Makanya bahasa uzlah itu hanya dilakukan oleh Rasulullah, para anbiya, wal mursalin wal aulia wassolihin. Karakter kebiasaan uzlah itu hanya dilakukan kekasih-kekasih Allah ini. Selain itu tidak akan pernah. Jelas nih? Ya. Pokoknya intinya apapun kalau masih nama itu si makhluk. Makhluk berarti jopo sing diciptakan. Ndak kan dah. Di situ. Nah, ayo tinggalkan kalimat laisa kamislihi syai'un itu yang bagaimana? Di
tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Hidup itu tidak kau serupakan dengan sesuatu. Bukan hidup nama itu yang ku maksud. Ada ruh, di dalam ruh atau hati ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup, di dalam hidup yaitu laisa kamitslihi syai'un.